wabarakatuh. Saya Umi Nasya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Fatih Kabupaten Oku. Pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh Ibu Nur Fitri. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana ini Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Umi. Ibu Umi sendiri apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga luar biasa sangat baik Bu hari ini. Baiklah Bu Fitri, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati Ibu di jalannya pembelajaran di kelas, dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas. Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan pada Ibu Fitri. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, berdasarkan RPP yang sudah saya buat, ada 2 tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran ini nanti Bu. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan dengan tepat. Seperti itu Bu. Kemudian itu yang pertama Bu ya. Yang kedua yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat laporan tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami dengan tepat. Oke, nah jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu capai di dalam tujuan pembelajaran tadi. Nah kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin saya observasi kali ini? Baik Bu Umi, untuk area pengembangan saya mengharapkan 2 hal ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan yaitu siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Nah, dengan tepat ya Bu. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan yaitu siswa dapat melakukan laporan tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami dengan tepat. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan, seperti itu ya Bu? Iya, benar Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya, bagaimana nih Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Misalnya dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Oke, baik Bu. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Sedangkan model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, metode pembelajaran saya akan menggunakan tanya jawab, praktik, dan penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model pembelajarannya yaitu inquiry, dan metodenya ada tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali. Nah, kira-kira nih bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya Bu Umi, saya akan menggunakan buku, cetak, dan LKPD. Oke, seperti itu ya Bu, menggunakan buku dan LKPD. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut?
saya akan melaksanakan proses pembelajarannya itu pada hari Kamis di kelas 6. Oke, baik. Jadi nanti pada hari Kamis ya, saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 6 untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya juga akan mencatat apa saja sih hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Baik Bu. Oke. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan percakapan ini, praobservasi, selanjutnya kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu di percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Oke, baik, siap Bu. Baik, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa sih yang Ibu Fitri dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke, saya mendapatkan gambaran tentang strategi pembelajaran yang akan saya terapkan. Model pembelajaran yang akan saya gunakan juga media apa saja yang nanti akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Nah, sehingga saya bisa mempersiapkannya dengan baik sejak sekarang. Itu sepertinya Bu yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Oke, baiklah Bu. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas ya Bu di hari Kamis mendatang. Ya Bu. Oke, baiklah. Demikianlah percakapan pra-observasi kita pada hari ini bersama Ibu Nur Fitri. Sampai jumpa di percakapan pasca observasi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai belajarnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, coba tepuk semangat dulu biar kita lebih semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, nah ada baiknya kita baca apa? Baca doa bersama-sama. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sikap kokoh, diangkat kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, alhamdulillah kita sudah buka dengan berdoa hari ini. Hari ini siapa yang sholat subuh? Sholat subuh semua, alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang sudah memeluk ayah bundanya? Aku. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sudah sholat duha? Sudah sholat duha, alhamdulillah. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Dan Kenzia. Kenapa tidak masuk? Nova sakit. Nova yang Tensi sakit. alfa. Oh ya. Oke. Kita doakan semoga yang sakit semoga lekas sembuh ya. Ya, yang belum sakit semoga bisa menjaga kesehatannya. Oke, hari ini teman-teman tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Oke, tentang organ tubuh. Ya, hari ini Bunda mau ajak teman-teman belajar tentang ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Nah, ya. Bagaimana ya ciri-ciri pubertas itu? Ada yang tahu? Sebelum Bunda jelaskan,
pubertas dulu. Pubertas itu adalah apa ya? Ketika anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Nah, ya, itu pengertiannya. Kemudian, kapan sih kita mengalami pubertas? Kapan? Ada yang tahu? Yaitu ya, benar, ketika kita bertambah usia, yaitu mulai usia 10 sampai 12 tahun itu awal kita mengalami pubertas. Kemudian dari umur 18 sampai umur 22 tahun itu masa akhir kita pubertas ya. Kemudian ada tahapan perkembangan manusia. Nah, tahu nggak tahapan perkembangan manusia itu dari apa saja? Perkembangan manusia. Jadi mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Oke, sekarang Bunda akan tulis hari ini kita belajar apa? Tadi belajar apa? Tentang ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas. Maaf ya. Ciri-ciri pubertas. Oke, ada yang tahu ciri-ciri pubertas dari anak laki-laki dulu? Ini basah, ya betul. Udah ada yang tahu? Ada lagi? Ada laki-laki dulu. Kalau anak laki-laki, tadi ada yang bilang mimpi basah, katanya mimpi basah, betul. Apa? Dilihat dari badan coba. Kalau anak laki-laki, ya pertumbuhan makin tinggi. Apalagi? Ya. Apalagi? Oke ya. Kalau anak perempuan apa? Datang bulan, masa haid, datang masa haid. Apalagi? Atau menstruasi ya. Kemudian apalagi? Lihat pada tubuh kita, apa yang berubah? Fisik kita, ya kan? Oke, Bunda tulis ya. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Pada anak laki-laki ya. Oke, 1. Badan bertambah tinggi. Kemudian yang kedua, jakun. Tahu jakun? Yang ada di leher ya. Ada yang tumbuh ya. Terus bahu bertambah lebar dan bidang. Oke, ini beberapa ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, sekarang pubertas pada anak perempuan ya. Juga bertambah ya, bertambah tinggi.
Oke, ini ya. Ini adalah ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Ada persamaan? Ada nggak? Ada, yaitu pada poin pertama, yaitu apa? Badannya tinggi, badannya bertambah tinggi. Nah, kemudian perbedaannya mana? Ada nggak? Ada. Kalau laki-laki, jakun yang ada di leher ini mulai tumbuh, mulai kelihatan. Tapi kalau perempuan nggak ada. Di sini poin kedua, payudara membesar kalau perempuan. Kalau laki-laki membesar nggak? Nggak, ya. Oke. Kemudian poin ketiga, bahu bertambah lebar dan bidang. Kalau laki-laki bahunya mulai melebar gitu ya, jadi kayak berbidang gitu. Anak perempuan apa yang melebar? Panggulnya. Panggul itu mana, Bun? Bagian sini. Nah, bawah. Tulang panggulnya. Kalau laki-laki tulang bahunya, ya. Kemudian yang keempat, tumbuh rambut ya. Kalau perempuan tumbuh rambut di bagian ketiak dan di bagian kemaluannya. Sama juga anak laki-laki nanti kita akan mengalami itu. Tumbuh rambut di bagian kemaluannya ya. Oke, suaranya bagaimana, Bun? Suaranya sama-sama berubah, hanya beda perubahan suara saja. Yaitu kalau laki-laki menjadi berat. Berat itu bagaimana? Jadi besar suaranya. Ya. Jadi kayak jadi kayak bapak-bapak, jadi besar. Kalau perempuan jadi nyaring, ya itu sama-sama berubah tapi ada perbedaan suaranya saja yang berubah. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Jadi tahapan perubahan dari manusia itu tadi dari apa? Coba kita ulang sebentar. Balita, ya lahir, bayi atau balita, terus Oke, pinter, bagus. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Sudah paham? Ada laki-laki sudah paham? Belum? Belum? Paham atau belum? Ya. Sudah, satu orang yang sudah, yang lain belum. Kenapa? Kalau belum coba dilihat itu yang Bunda tulis. Sudah dibaca? Sudah. Oke, berarti sudah paham tahapan perkembangan manusia tadi. Sudah paham anak laki-laki? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, Bunda mau hapus yang ada di komputer. Ya, Bunda mau bagikan LKPD. Nah, nanti teman-teman isi ya. Nah, di sini tadi Bunda sudah menjelaskan tentang ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Nah, Bunda mau cek apakah teman-teman itu sudah paham atau belum. Nanti hasilnya ada di sini ya. Oke, LKPD-nya nanti teman-teman boleh tulis di sini ya. Lihat di sini ada ciri fisik remaja laki-laki, ciri fisik keduanya ciri fisik remaja perempuan. Jadi yang pertama laki-laki saja. Terus yang kedua ini yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Tadi kan yang sama yang tadi sudah jelaskan ya. Kalau yang ciri-ciri fisik remaja perempuan berarti yang ada pada perempuan saja. Paham? Paham? Bisa? Nah, oke. Sekarang udah bagiin. Ini tugas kelompok ya. Jadi kerjanya sama-sama. Puas. Tulis nama kelompoknya Pak di atas ini. Yang di kotak itu teman-teman lihat yang ada di kotak bawahnya itu ada tulisannya, tinggal dipindahin aja.
pindahin ke yang laki-laki dan yang ada gambarnya itu. Nah, ini kan ada pindahannya. Nah, ini pindahin. Hafalkan aja. Ayo, yang laki-laki kita yang perempuan aja. Berarti sih pada perempuan. Apa? Maju. Siapa jubirnya? Ya, sebenarnya 2 berarti 2. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ciri fisik remaja laki-laki: 1. Badan bertambah tinggi. 2. Suara bertambah berat. 3. Masa otot bertambah. 4. Bangkai bertambah lebar di bidang. 5. Jantung mulai tumbuh dan ciri fisik keduanya mulai munculnya jerawat, keringat semakin banyak, tubuh bertambah berat dan tinggi. Ciri fisik remaja pada perempuan: 1. Suara berubah menjadi nyaring. 2. Payudara mulai membesar. 3. Panggul semakin lebar. 4. Badan bertambah tinggi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 1 boleh maju. Oh, kelompok 1 boleh maju, silakan maju kakak. Oke. Oke. Siapa yang mau presentasi? Kakak siapa yang mau baca? Kakak Zahir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri fisik remaja laki-laki: masa otot bertambah, daun mulai tumbuh dan tambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, dan mulai munculnya jerawat, keringat semakin banyak. Ciri fisik keduanya: badan bertambah besar dan tinggi, suara berubah, mulai munculnya jerawat, keringat semakin banyak. Ciri fisik remaja perempuan: payudara mulai membesar, suara berubah menjadi nyari, keringat semakin banyak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semuanya sudah presentasi, sudah hebat, sudah keren ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Teman-teman sudah tahu apa perbedaan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan ya. Tadi ya ada kalau laki-laki tadi apa nah? Apa ciri-cirinya? Suaranya mengeras atau membesar, terus daunnya mulai tumbuh, ototnya kuat, apa lagi? Tumbuh jerawat.
mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Oke. Sudah paham? Alhamdulillah. Untuk minggu depan kita belajar tentang bunga. Ya. Jadi teman-teman di rumah boleh belajar mempelajari tentang bagian-bagian bunga, ya. Oke, baik. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik, dengan tertib. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Istighfar. Bersama-sama membaca doa. Oke, kakak boleh dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Umi Nasya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Fatih, Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini saya ditemani dengan Ibu Fitri, guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik, dan saya pun juga ditemani oleh Bapak Data Wardana selaku pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Fitri, Pak Data. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Nur Fitri terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan Bu Fitri, dan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu saat berjalannya proses observasi yang telah dilakukan di dalam kelas? Perasaan saya ketika observasi saya sedikit merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, berikut dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Ibu lakukan di kelas tersebut. Anak atau siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan dengan baik. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan, yaitu siswa dapat membuat laporan tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan lebih tepat. Adapun langkahnya saya membuat perangkat pembelajaran. Baik, jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, apakah area pengembangan tersebut sudah berjalan dengan berhasil atau tidak kira-kira? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Oh ya, sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih yang menjadi kekurangan atau hambatan-hambatan yang Ibu alami selama proses observasi tersebut? Hambatan yang saya alami yaitu anak-anak masih ada yang kurang dalam proses belajar. Baik, jadi masih ada siswa yang kurang aktif seperti itu Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan temannya seperti
seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kenapa Bu hal-hal tersebut kok bisa terjadi? Mungkin pada pembagian kelompok itu masih kurang efektif karena tidak diberikan antara laki-laki dan perempuan. Saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak seperti itu ya. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar sehingga akan memberi nama yaitu visual, auditory dan kinestetis. Baik, jadi penyebabnya itu karena kurang heterogen ya Bu ya. Jadi nggak bercampur antara kelompok laki-laki dan perempuan. Baik, jadi itu tadi rencana belajar Ibu ke depan pada saat proses pembelajaran. Nah Bu, itu akan menyesuaikan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar. Tadi ada visual, kemudian ada auditory dan ada kinestetis seperti itu Bu ya. Baik, mudah-mudahan rencana Ibu tadi bisa terrealisasi dengan baik ya Bu. Lebih baik tentunya dari yang sudah diobservasi kemarin. Saya tunggu nih Bu cerita-cerita Ibu nanti apakah terrealisasi atau tidak. Nah, kira-kira apa nih Bu rencananya Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tadi? Mungkin kalau waktunya belum saya tentukan, tapi insya Allah seperti itu. Baik, jadi belum ditentukan ya Bu, belum tahu kapan karena memang ini juga sudah mendekati bulan puasa seperti itu Bu ya. Mungkin nanti bisa direalisasikan di tahun ajaran baru seperti itu ya. Nah baik Bu, semoga bisa Ibu realisasikan ya Bu. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Data Wardana selaku pengajar praktik mungkin untuk bisa menanggapi pasca observasi ini atau mungkin di bagian observasinya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Umi. Kalau saya lihat dari lembar catatan percakapan pra observasi dan barusan saya menyaksikan percakapan pasca observasinya bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Umi dengan Ibu Nur Fitri menurut saya sudah supervisi akademiknya sudah terlaksana dengan baik. 4 tahapan dari supervisi akademik yang sudah dilakukan Ibu Umi dan Ibu Nur Fitri menurut saya juga sudah terlaksana dengan baik. Ada beberapa area pengembangan atau koreksi dari pembelajaran sehari-harinya Bu Nur Fitri yang terlihat, saya lihat tadi di percakapannya. Nah, area-area ini artinya bahwa ada keberhasilan dari aktivitas Ibu Umi dan Ibu Nur Fitri dalam melakukan observasi ini, sehingga harapannya nanti Ibu Nur Fitri dapat lebih mengembangkan. Tadi kalau saya dengar ada pembagian kelompok dan sebagainya yang agak kurang maksimal. Nah, itulah fungsi dari percakapan ini, bahwa kita bisa menemukan kekurangan-kekurangan dari pembelajaran yang kita lakukan dan akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya melalui pengembangan diri. Semoga nanti bisa bertukar, nanti bisa jadi Bu Nur Fitri yang mengobservasi Bu Umi sehingga pembelajaran kita di kelas akan lebih baik untuk selanjutnya. Demikian Bu Umi. Iya. Baik, terima kasih Pak Data atas umpan balik atau tanggapannya mengenai supervisi akademik yang telah dilakukan pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik dari mulai pra observasi dan pasca observasi berakhirlah sudah. Maka saya tutup percakapan hari ini dengan melafazkan nilai fisabilil haq wa tabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.